Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah istifadah wa hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha awajillah mardatihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila an qala radhiyallahu ankum. Masih dalam pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak daripada perbuatan kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keburukan. Sampai daripada pertemuan yang telah lalu bahwa dalam menasehati atau mengajak dalam suatu kebaikan itu diperlukan yang namanya dengan kelemah lembutan. Lemah lembut, dan di dalam mengajak kita dalam hal kemungkaran perlu kita dalam ketika menyampaikan lisannya itu ada kita sampaikan tentang daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan daripada perbuatan maksiat tersebut. Artinya secara tidak langsung menakuti, memberikan ancaman kepada orang yang telah melakukan maksiat tersebut. Orang yang merasa tidak mampu, kebanyakan orang yang merasa tidak mampu, kebanyakannya harta, berdalih dengan beralasan yang tidak kuat. Jadi ketika orang diajak untuk melakukan kebaikan atau menghindari daripada sesuatu kemungkaran, maka kebanyakan orang berdalih, beralasan dengan sesuatu yang tidak kuat. Hujahnya tidak kuat. Artinya ya sekedar hanya daripada pembahasan belaka. Padahal dirinya sendiri tidak mau melakukan sesuatu kebaikan tersebut. Misalkan di dalam hal sesuatu orang dengan dalil misalnya menginfakkan daripada hartanya atau menyumbangkan daripada sebagian hartanya dengan dalil percuma. Kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita apabila tidak didasari daripada rasa ikhlas kepada Allah. Padahal memang orangnya memang betul-betul pelit atau engken. Dengan dalil alasan tersebut lalu dia tidak mau menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan kejadian di Palestina, lalu ada orang yang dengan dalil mengatakan
Apa kita mengurusi urusan mereka? Sedangkan di depan mata kita sendiri banyak maksiat-maksiat yang belum kita bisa cegah, kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa kita berhentikan. Apa kita mengurusi daripada urusan orang lain yang jauh di sana? Nah, ini orang-orang yang berdalil, padahal memang dia sendiri memang tidak ingin membantu, tidak ingin menolong, lalu jadikan dalil bahwa yang di dekat saja belum dapat bantuan. Apa kita menyumbangkan harta untuk mereka yang jauh di sana? Nah, ini yang kadang-kadang lalu ya dalilnya memang tidak kuat, alasannya tidak kuat, dicari-cari alasannya. Adapun cara yang ketiga yaitu mencegah dengan kekerasan dan mengubah dengan kemungkaran. Dengan tangan maka jarang yang mampu melakukannya kecuali orang yang memang mengorbankan daripada jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jarang yang mampu, kecuali tadi orang yang betul-betul mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia siap berkorban, sudah siap dicaci maki, siap dimusuhi, siap, pokoknya siap segala-galanya. Orang yang mencegah kemungkaran dengan tangannya itu harus betul-betul siap, karena akan dimusuhi oleh siapa? Pelaku-pelaku maksiat tersebut. Akan diganggu, diancam, intimidasi, diberikan tekanan-tekanan agar dia tidak melakukan perbuatan untuk menentang daripada kemungkaran tersebut. Walhasil, manusia melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuannya dan tidak kendur dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak berusaha menghilangkan kewajiban dengan mengajukan alasan-alasan yang tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ini perlu kita ingatkan, perlu kita renungkan. Mengajak kepada amar ma'ruf, tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan mengajak orang untuk sholat, tapi kita sendiri tidak sholat, artinya kita meninggalkan suatu kewajiban kepada Allah. Yabda binafsi, jadi mulai daripada diri kita sendiri dulu, baru bisa kita mengajak kepada orang lain. Mulai diri kita. Kita merintahkan sholat, maka kita dulu yang sholat. Kita merintahkan mengajak seseorang untuk berpuasa, kita dulu yang berpuasa. Mengajak kepada orang untuk berbuat sedekah, kita dulu yang sedekah. Nah, kita mulai daripada diri kita sendiri. Nah, jangan mengajak kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita ajak tersebut. Nah, ketahuilah bahwasanya sikap lemah lembut dan menunjukkan rasa kasih sayang adalah suatu keharusan di waktu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada rasa lemah lembut dan kasih sayang. Kasih sayangnya apa? Kita ingin dia itu selamat, kita ingin dia berubah. Nah, dengan rasa kasih sayang itulah dan lemah lembut itulah, lalu di dalam mengajak kita kepada kebaikan tersebut, lalu dengan akhlakul karimah. Karena kita ingin selamat, seperti kita ketika mengajak orang yang kita cintai untuk melakukan sesuatu kebaikan, bukan dengan sesuatu kekerasan. Pian menyuruh anak pian sembahyang tapi dipukul, mungkin saat itu saja dia akan sholat, akan sembahyang, berikutnya
meninggalkan lagi. Lah, artinya belum sembahyang jadi punguli sudah. Nah, lalu dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, lah nasihati terus, lah ajak terus agar dia mau sholat. Nah, oleh sebab itu engkau harus memilikinya dan jangan meninggalkan selama engkau mengharapkan manfaatnya dan tercapainya tujuan dengannya. Rasulullah SAW bersabda, maka naribku fi syai'in illa zanahu wa manuji'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah sifat lemah lembut itu terdapat pada sesuatu melainkan sifat itu menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan menjelekkannya. Nah, jadi bila tidak ada sifat lemah lembut kasih sayang, maka akan yang timbul adalah sesuatu kejelekan dalam ajakan tersebut. Kita mengajak kebaikan tapi tidak ada sifat lemah lembut kasih sayang, akhirnya apa? Jelek jadinya. Misalkan karena tidak ada kelemah lembutan kasih sayang, menyuruh orang untuk sembahyang dengan kata-kata kasar. Mongol sembahyang kada. Nyamanlah didengar. Ya, tapi kalau dengan kasih sayang, hamba Allah, orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah, sholatlah, beda jadinya. Tapi kalau dengan kata-kata kasar tadi, walaupun maksudnya baik, bisa belum tentu kebaikan yang akan terjadi. Bahkan bisa timbul masalah yang lebih mudarat baginya. Menyuruh orang sembahyang tapi sambil menonjol kepala, kayak apa kira-kira? Bayang lah, sedangkan suatu kepala kita ini bagi kita suatu aib, nah, suatu kehormatan, harga diri kita. Bukannya sembahyang bisa berkelahi. Kalau yang disuruh akhirnya merasa tersinggung, harga dirinya dilecehkan, akhirnya berkelahi. Tapi kalau dengan kasih sayang tadi, dengan kelemah lembutan, dirayu. Nah, apalagi kata-katanya dengan kata-kata yang manis, insya Allah. Nah, anak kecil tuh, semakin kita kerasi maka semakin keras. Tapi kalau kita dengan lemah lembut kasih sayang, insya Allah anak akan bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tambah keras, makin jauh dia. Nah, jadi perlu, bila sudah dalam mengajak kepada kebaikan tersebut tidak ada sifat lemah lembut, maka yang ada hanya kejelekan. Begitu juga manusia harus mengamalkan apa yang disuruhnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini dulu modal kita untuk menjadi seorang, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kita dulu yang melakukannya, menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Itu modal utama dulu, melakukan. Amal yang diperintahkan kita kerjakan, yang dijauhi kita pun juga menjauhinya. Bukan kebalikannya. Yang dilarang kita gaui, yang diperintahkan kita tinggalkan. Akhirnya menjadi apa? Bisa senjata makan tuan kepada diri kita. Akan menjadi ejekan kepada kita. Oh, itu bisa bisa menyuruh aja. Oh, itu bisa hanya pandirnya aja, tapi amalnya tidak ada. Karena hal itu akan menimbulkan pengaruh dalam hati dan rasa takut dalam dada. Dan telah diriwayatkan bahwasanya terdapat ancaman yang keras atas orang yang menyuruh berbuat kebaikan sedang ia sendiri tidak melakukannya. Itu ancamannya sangat keras.
Bahkan nanti di hari kiamat, orang seperti ini orang yang alim, orang yang mengetahui, tapi tidak mengamalkan, maka dia akan pertama kali nanti disiksa oleh Allah sebelum orang-orang kafir disiksa. Sebelum orang-orang kafir disiksa, maka orang yang alim yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, maka dia akan disiksa pertama kali. Sangat keras ancamannya. Manusia harus menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejelekan, meskipun ia tidak mengamalkan apa yang disuruhkannya. Nah, tapi yang lebih utama lagi tadi, dia mengamalkan tadi supaya ada pengaruh kuat. Nah, pengaruh kuat kepada dia agar dia bisa mengikut kepada orang yang mengajak kebaikan tersebut. Tapi kalau tidak melakukan tadi, akan menjadi ejekan, bumerang bagi dirinya sendiri. Karena orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkannya kepada manusia, lebih buruk keadaannya dan lebih keras hukumannya yang menimpanya daripada orang yang mengerjakan ilmunya dan tidak beramal. Jadi orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkannya kepada manusia, lebih buruk keadaannya dan lebih keras hukumannya yang menimpanya daripada orang yang mengerjakan ilmunya dan tidak beramal. Orang yang mengajarkan ilmunya tetapi tidak beramal, itu lebih keras hukumannya. Alim tidak mengamalkan daripada orang yang mengajarkan ilmunya tapi tidak beramal. Wahai para saudaraku, waspadalah terhadap sikap mudahanah dalam agama. Maksudnya ialah apabila manusia tidak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang mungkar, tidak mau mengatakan kebenaran dan keadilan karena mengharapkan pemberian manusia berupa kedudukan atau harta atau kesenangan duniawi. Jadi itu lebih suatu perkara yang sangat perlu kita perhatikan. Nah, walaupun kita tidak mengamalkan, tidak melakukan amal, tapi ada suatu dalam hati kita untuk setidak-tidaknya jangan mengikut kepada diri kita. Contoh misalnya kan kita punya anak, otomatis semaksiat-semaksiatnya kita, senakal-nakalnya diri kita, sebanyak maksiatnya kita tidak ingin hal itu berlaku kepada anak kita. Pasti anak-anak kita, keturunan kita inginkan lebih baik daripada diri kita. Yang kadang-kadang kita walaupun ia kada sembahyang, tetap menyuruh anaknya sembahyang dengan harapan tadi itu, bahwa anaknya lebih baik daripada diri kita. Abahnya kada puasa tapi menyuruh anaknya puasa dengan tujuan baik tadi itu. Ini sudah seorang kada beramal, melihatakan pulang anak kada beramal, tambah sesat kita nih, tambah rugi. Sudah kita kada pernah sembahyang, anak pulang kada sembahyang, anak pulang kada pernah puasa, tambahnya nih. Pasti ada suatu dalam hati kita tuh suatu giroh, suatu semangat agar anak kita lebih baik daripada kita. Yang mencontohkan tadi, kita kada sembahyang tapi menyuruh anak kita sembahyang, itu sudah alami, karena untuk kebaikan daripada anak kita. Kita kada pernah sedekah tapi menyuruh anak kita sedekah, itu sudah suatu harus ada dalam hati kita, suatu semangat dalam hati kita agar yang namanya tadi melarang daripada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan itu selalu ada di dalam hati sanubari kita.
Walaupun kita sendiri sebenarnya belum melakukan apa yang kita sampaikan tadi, tapi setidak-tidaknya kita selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Adapun sikap mudarah, maka sifat itu dibolehkan dan boleh jadi dianjurkan. Maksudnya ialah manusia membiarkan sesuatu dari dunianya untuk kebaikan agamanya, atau untuk kebaikan dunianya, atau keselamatan kehormatannya, dan orang-orang yang jahat. Rasulullah SAW bersabda, ma waqa bihil mar'u irdahu fawalahu sadaqatun. Sesuatu yang digunakan manusia untuk melindungi kehormatannya adalah sedekah bagi dia. Nah, jadi sesuatu yang kita gunakan untuk melindungi daripada kehormatan kita, maka itu adalah sedekah. Seperti kita miskin, tapi kita lindungi kehormatan kita dengan tidak meminta-minta, maka ketika kita tidak meminta-minta itu sedekah bagi diri kita. Nah, caranya bersedekah untuk diri kita. Kita butuh pertolongan, tapi kita tidak meminta pertolongan kepada manusia. Kita jaga kehormatan kita, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sedekah. Padahal kalau minta dengan manusia bisa, tapi dia tidak mau. Nah, dia lindungi kehormatannya, maka itu adalah sedekah bagi dirinya. Nah. Apa yang telah kami sebutkan ini adalah ketika mendapat cobaan bergaul dengan mereka. Kalau tidak, maka tidak ada izin bagi seseorang mukmin untuk bertakwa, untuk bergaul. Maka tidak ada izin bagi seorang mukmin yang bertakwa untuk bergaul dengan orang yang jahat dan orang-orang yang berbuat kebatilan. Akan tetapi ia harus menjauhinya dan berhati-hati terhadap mereka. Nah, ini pulang. Bila kita melihat suatu kemungkaran atau bergaul dengan mereka yang senang melakukan kemungkaran, maka tidak ada izin bagi kita untuk bergaul dengan mereka. Malah kita disuruh untuk menjauhi dan waspada. Kenapa? Karena takut kita akan terjerumus kepada hal yang sama. Itu kita takutkan. Coba aja pian. Misalnya berkumpul orang yang suka judi, suka minum, suatu saat bisa akhirnya main judi. Kumpul. Kita melihat dia pada melihat. Suatu saat kawannya pintar, kawan anak bekamih misalnya, anak bekamih dulu aja. Nah, mainakan dulu aja. Kalah kah menang ada apa-apa, ujarnya nih. Ujar minta gantiakan tadi. Pokoknya mainakan dulu, kalah kah menang ada bekamih dulu. Wah, main aja. Karena merasa lain duit seorang. Ujar nang tadi berwasiat juga, kalah kah menang ada apa-apa. Sekali main menang. Sekali main menang. Akhirnya apa? Lalu tertarik. Besok cobain duit seorang kalau menang deh. Ya Allah. Karena semalam waktu main boyang kawan menang. Besok coba-coba menang pulang. Ini biasanya bila hanyar tuh dihimungi. Ya Allah. Ini bila hanyar tuh pasti dihimungi dulu. Nah. Isuk coba pulang, menang pulang, lalu akhirnya apa? Wah, menurut ini nyaman mencari duit nih. Ya, akhirnya apa? Main-main, habis akhirnya. Ya, bahkan gak ada habis saja. Rumah dah jual, tanah dijual, gara-gara main tadi tuh. Asalnya coba-coba aja. Coba. Akhirnya apa? Terjerumus. Ya.
Makanya setiap maksiat itu pasti kena coba. Nah, karena kan nih, ini bisa berokok kenapa? Coba aja dulu. Kawan dulu aja, ya kawan bari sebatang nah. Imbah bisa, lu kasih orangnya kada minta lagi. Iyalah. Itu kalau bila sudah kenyamanan, akhirnya apa? Inya nang bertukar seorang kada mau lagi minta. Kecuali orang nih pinanang pagat sabalah minta tarus. Iyalah. Amun orang kada pagat sebelah berarti dia minta apa? Pasti suatu saat menukar ini seorang. Nah, kada bebatang lagi, apalagi bila sudah berduit bisa sebungkus langsung nukar. Asalnya kawan dan menjelungin aja. Yalah, sebatang kan nyamanan. Akhirnya seorang nak menukar langsung. Nah, jadi dari coba-coba dulu. Lah, coba akhirnya ya terjerumus. Nah, itu kebanyakannya seperti itu. Nah, jadi bila kita tadi itu melihat orang nang teman kita, artinya apa? Kita bergaul dengan mereka seadanya saja. Jangan kita duduk di situ, berkawan di situ. Wah, suatu saat pasti akan kita terjerumus. Yang sebelumnya, waktu sebelum tulak umrah kan mencontohkan, orang nang ketika dapat masalah di rumah tangga keluar. Melihat orang main judi di pos ronda, baru duduk 5 menit, datang polisi, dibawanya. Ujar nang sidin, aku kada main melihat aja, tetap aja polisi bawa dulu, masalah main kena di kantor polisi. Nang penting nang ada di situ dibawa semuaan. Main gak kada dibawa tuh. Karena bergaul dengan seperti itu tadi, terkumpul dengan sesuatu yang kemungkaran. Begitu juga janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain yang tersembunyi. Nah, ini orang ini kada kelihatan kesalahannya, tapi kita cari-cari. Nah, ini kebanyakan kita. Apa bahasa gaulnya? Kepo. Kepo itu apa? Hendak tahu. Hendak tahu terus. Bahkan ya tadi sampai mencari kesalahan yang memang kada kelihatan. Nah, ini hendak apalagi kalau sudah dia nyata dia melihat tuh pasti akan dihebohkannya, akan disebarluaskannya. Nah, sedangkan yang tidak kelihatan saja dia cari-cari kesalahannya. Nah, inilah itulah apa, pokoknya setiap manusia itu pasti akan mendapatkan hal seperti itu apa saja. Nah, apalagi bila sudah mengemban suatu amanah, mengemban suatu amanat, bisa jadi ketua apakah, bendahara apakah, itu pasti akan dicari-cari orang alasan-alasan kesalahan-kesalahan. Sampai nangka ada dilakukan pun ya tadi dipadahkannya ini itu apalah. Nah, itu pasti dicari-cari. Sebagaimana firman Allah, wala tajassasu, janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Nah, sedangkan diri kita aja mau berceramin banyak kita nih keburukannya. Tapi ya manusia tadi senang menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Pandai melihat keburukan orang lain, tapi kada pandai melihat keburukan diri sendiri. Itu manusia. Makanya orang yang berilmu tujuannya apa? Untuk mengetahui daripada kekurangan dirinya, aib-aib dirinya, untuk memperbaiki. Nah, kita hadir majelis ilmu untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan diri kita, bukan mencari kekurangan orang lain. Ya, tapi kadang-kadang hadir dalam majelis ilmu pun kita ada aja karena yang digoda oleh setan. Dengan niat asalnya menuntut ilmu, tahu-tahu begitu sampai kena di majelis ilmu
melihat pakaian orang. Itu aja, lihat bajunya berlubang dibawa ke majelis. Terserah orang anak berlubang nggak kan? Yang pentingnya hadir majelis. Apalagi bila nangka 7 meitihi orang tuh pasti sudah. Apa aja. Itu jilbabnya semalam malam Rabu sama itu juga jilbabnya aja. Ketujuh tadi. Meitihi orang. Ada namanya orang guring majelisnya, guring-guring zaman mana aja. Kayak dapat manfaat anunya majelis ilmu. Seorang yang kada dapat meitihi orang. Ya, ambut. Maka jalan dalam majelis ilmu tuh kita menemukan orang yang sudah sering ulun tekanakan. Lah, biar majelis ilmu tuh kena sakinah tadi ketenangan. Jadi jangan heran bila ada nang tanganga atau murid, biarkan. Dia tenang. Lah. Ini majelis ilmu itu tempat ketenangan. Coba pin hadir dangdutan kada kawan nang tengah ada kawan. Bujuran. Hadir hapian misalnya nang acara apa. Nah, kada mungkin nang gedagum-gedagumnya tengah ini kada mungkin. Tapi dalam majelis ilmu itu tempatnya ketenangan. Nah, tempatnya ketenangan. Nah, jadi wajar bila ada nang taguring apa. Wah. Ada yang kadang-kadang puntung acara doa sudah aja. Jangan heran ya. Tapi karena tujuannya datang majelis ilmu tadi hendak menilai orang lain, bukan menilai diri kita. Seandainya ketika kita hadir dalam majelis hendak menilai diri kita, banyak banget kesalahan gue nih. Banyak banget nih dosa gue nih. Banyak banget aibku nih. Tapi Allah menutupi. Ini orang yang dapat taufik hidayah dalam majelis ilmu. Lalu ada perubahannya. Berubah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, itu diinginkan kita ketika hadir dalam majelis ilmu. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man tattabi'a aurata akhihi, man tattabi'a aurata akhihi, tattaba'allahu auratahu. Wa man tattaba'allahu auratahu, yafdahu fi jawfi baitihi." Nah, jadi man tattaba'a aurata akhihi, barang siapa yang menyelidiki lah, artinya ya meitihi kejelekan daripada saudaranya, tattaba'allahu auratahu, maka Allah akan menyelidiki kejelekannya. Yatfathu fi jawfi baitihi, Allah akan menyelidiki kejelekannya dan dia akan mencemarkannya walaupun ia berada di dalam rumahnya. Jadi bila orang tak ketujuh maka suatu saat Allah akan cemarkan, Allah akan buka aibnya. Bila ketujuh nang meitihi, si anu. Terus suatu saat Allah akan cemarkan. Lah, Allah akan buka aibnya. Walaupun ia berada di rumahnya, Allah akan buka aibnya. Bila ketujuh lah mencari-cari kejelekan orang lain. Atau ketujuh tadi menyebarkan daripada aib orang lain. Maka suatu saat Allah akan buka aibnya. Maka bila sudah Allah buka, kada ada kawan yang kita menahannya. Bila sudah kejelekan kita Allah buka, kada kawan kita tahan lagi. Hendaklah kalian menutupi kejelekan kaum muslimin dan tidak menyebutkan ataupun menyiarkannya, memberitakannya. Wah, malam tadi si anu. Sudah. Kita tahu diam. Walaupun kita melihat dengan mata kepala sendiri, diam kita. Jangan malah kita menyebarkannya, menyiarkannya. Ada sesuatu misalnya
kejelekan terjadi di depan mata kita, kemungkaran terjadi, aib daripada saudara, teman kita, wah malah kita video. Wah, tetamu kawan seekor, nah dilihat nah videonya, namun teman percaya. Aku ini kan suami dusta. Wow, dengan dalil tadi. Apa yang aku sampaikan ini fakta, bukan fitnah, bukan apa. Dia karena tahu ketika itu sedang berbuat dosa, karena merasanya. Nah, karena merasa. Makanya ada yang pernah mengisahkan seorang wanita penjina kan masuk ke dalam surga. Ketika wafat, orang menyebutkan aibnya ini, wah ini. Sekampungan, nah, sekampungan membicarakan ini aja. Oh, ini. Nah, suatu saat orang soleh mimpi. Mimpi wanita penjina ini masuk ke dalam surga dengan pakaian putri, nah berlenggak-lenggok. Wajah Rasulullah maka ikam ni wanita penjina, bujur aku wanita penjina. Kenapa engkau ada berada dalam surga? Kena buhan pian juga. Kenapa? Ya buhan kampung menyambati. Buhan kampung menceritakan tentang dulu aku hidup begini. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghabiskan daripada dosa-dosaku. Nah, pahala gratis datang. Sekampungan pahala gratis datang. Nah, akhirnya apa? Kesalahannya ditutupi dengan tadi dan pahala gratis tadi datang. Ya Allah. Nah, ini dong. Jadi hati-hati kita. Nah, kita beramal sudah ngalih. Jangan dirusak amal kita. Bahkan disia-siakan. Nah, dia hendaklah menutupi kejelekan kaum muslimin dan tidak menyebutkan atau menyiarkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum ajabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang sangat keji itu disiarkan di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka ajab yang pedih di dunia dan akhirat. Pokoknya bilanya kada beritanya tersebar, kada puas. Ini apa headlines, berita utama. Ini harus disebarkan. Pokoknya bukan handil berabai, sungai kali bagagap harus tahu kejadian. Jangan sampai kada tahu. Inya nambah keliling. Tunggal rumahan dimasukinya. Nah, wartawan kada begaji tadi. Ya wartawan kada begaji. Datang mengisah. Malam tadi kayak ini. Datang pulang malam ini mah. Ya Allah, habis pahalanya. Habis kita julun tadi beramal susah kita untuk mendapatkan pahala susah. Tapi mudah kita menghilangkannya. Ya Allah. Nah, jadi akan mendapatkan ajab yang pedih di dunia dan akhirat apabila hendak menyiarkan, memberitakan aib kawan ini diceritakan. Ya Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man satara musliman." Nah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia maupun di akhirat. Ini kita melihat kejadiannya di depan mata, cuman kita diam. Ketika ada yang bertakon kayak apa kejadiannya, wallahu alam sudah. Ini kada malah ada lagi sobat nah. Ini mungkin ada nang kopi ini kada tuntung kau anunya nek. Kada mayu bayi anu nek 5 menit 10 menit kada tuntung kisahnya. Mulahkan kopi dulu hakun ya kalau. Mana anunya gorengannya pulang, nah sangakan gumbili pulang. Sakit hendak menang kisah tadi. Ya Allah. Nah. Jadi kayak apa Allah hendak menutupi aibnya kalau kita sendiri selalu membuka aib kawan kita, saudara kita. Nah. Walaupun di hadapan mata kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila kita melihat sesuatu perjinahan di depan mata kepala kita sendiri,
Maka ketika orang yang melakukan perzinahan itu lah, mereka berjalan tertutupnya apa, terhalang pandangan kita pada suatu tempat atau suatu pohon atau suatu apa namanya menghalangi. Ketika timbul lagi kita bisa melihat daripada dia ini, maka ujar Rasulullah, baik sangka kita kepada dia telah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita melihat dia berzina. Tapi ketika pandangan kita terhalang satu mata aja, lalu timbul pulang, maka baik sangka kita kepada dia bahwa dia telah bertobat dan Allah telah menerima taubatnya. Ini kada malah disebarluaskan. Kisahnya kada kayak itu sini, kami bilang tahu kisah sebenarnya. Habis sama kisah. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kejelekan kaum muslimin, maka Allah pun akan menutupi kejelekannya baik di dunia dan di akhirat. Allah yang berjanji. Nah, makanya kita nih karena Allah saja yang menutupi aib kita. Tapi suatu saat amun kita kena berubah, Allah akan tadi sebarkan. Allah akan buka aib kita. Kita sesungguhnya seperti ini. Kita ini begini-begini. Bila kita masih ketujuh menyelidiki atau mencari-cari kesalahan daripada saudara muslim kita yang lain. Dan tidaklah banyak membicarakan kesalahan orang lain dan menyebut kejelekan-kejelekannya serta menyiarkannya, melainkan setiap munafik yang tercela. Nah, jadi orang yang ketujuh menyebarkan itu lah selain orang yang munafik tercela seperti Israel, wajib kita sebarkan, siarkan kejaulimannya, kejahatannya, keburukannya. Tapi bila saudara muslim kita dakwah, ada kawan kita kayak Yahudi nih sekarang terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa Palestina, bagaimana harus kita memang kejamnya kita beritakan, ada kawan kita tutup-tutupi. Ini kepada orang yang tercela dan munafik. Yang wajib atas orang muslim apabila melihat kesalahan saudaranya yang muslim adalah menutupinya secara sembunyi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jadi memang karena Allah menutupinya, bukan karena sesuatu. Nah, kamu nggak ada anak tumbur, berapa tutup mulutnya. Nah, ini lain pulang. Ini mengambil kesempatan dalam kesempitan kawan. Misalkan ulun ya Allah berjalan dengan binian lain, kian melihat nabi. Mun pian kadana bipa ini tumbur bini pian. Nah, ini mengambil sesuatu kesempatan. Kada boleh juga kayak itu. Kita menutupi aibnya karena Allah sayang kita, cinta kita kepada dia. Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Karena Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong daripada saudaranya. Allah akan menolong kepada kita selama kita menolong kepada hamba atau saudaranya yang lain. Kita ke Palestina, kada mungkin kau berjihad. Harta kemana menjulungnya? Duit kemana menjulungnya? Setidaknya apa? Doa kita kirimkan. Doa kita kirimkan kepada mereka agar mereka tabah, sabar. Jadi itu cara bantuan kita kepada mereka. Bantuan dengan doa. Kalau memang ada caranya untuk kita bisa menyerang harta kita lewat jalur mana, lebih bagus lagi. Tapi dengan doa pun sudah tersampaikan untuk cara membantu kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita.
Barang siapa yang melihat kemungkaran sedang ia tidak dapat mengubah maupun mencegahnya, maka ia wajib membenci pelakunya dan tidak menyukai perbuatannya dalam hatinya. Jadi hatinya benci, tapi bukan johirnya. Hatinya benci dengan pelakunya, dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi johirnya kadang kita tampak kan bohong. Lalu dengan kata-kata kasar kita sumpah serapah, itu akhirnya menambah dosa bagi diri kita. Kita sudah kadang mengubahnya, apalagi kata-katanya di belakang lagi. Sudah mengubah depan mata tidak bisa, membicarakan di belakang dengan kata-kata yang tadi tidak baik, akhirnya mendapatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Nah, apabila tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan fabiqalbihi, dengan hati kita. Doakan mudahan mereka dapat taufik hidayah. Doakan mereka taubat kembali ke jalan Allah. Jangan kita nih lalu wah mantang-mantang kita banyak ibadah, lalu merasa wah tumbuhan ahli neraka jadi kawan nih. Untuk intil mana mereka sudah neraka aja. Wah, kita tidak tahu akhir hidup kita husnul apa su'ul, tidak tahu kita. Barang siapa melarang berbuat kemungkaran sedang ia tidak berhenti dan tetap melakukan kemungkaran, maka ia harus memutuskan hubungan dengannya dan menjauhi hingga ia tinggalkan kemungkaran itu dan bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Nah, ini melarang tapi masih menggawi. Melarang tapi masih mengerjakan. Maka ia harus memutuskan hubungan dengannya dan tidak menjauhinya hingga ia tinggalkan kemungkaran. Artinya kita putuskan hubungan tapi kadang kita tinggalkan. Tetap kita ada harapan mereka ini berubah. Ada keinginan mereka kembali ke jalan yang benar. Bila sudah mereka kembali jalan benar, kita datangi. Artinya kada putus sama sekali. Selama putusnya Pak, selama dia masih melakukan kemungkaran itu, kada bakawan dulu. Tapi bila sudahnya berhenti, bakawan pulang kita. Jadi jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan tinggalkan sama sekali. Harus kita putusnya ketika dia melakukan kemungkaran tersebut. Bila sudah kembali ke jalan Allah, maka kita pun menjalin hubungan lagi dengan dia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, man awsaki ural imanil hubbu billah wal bughdu billah. Simpul tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta ketika dalam sama-sama melakukan kebaikan-kebaikan. Cinta. Bencinya kenapa? Benci ketika dia melakukan kemungkaran. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bencinya kenapa? Memang Allah, Nabi Muhammad yang menyuruh kita untuk benci dengan kemungkarannya kepada pelaku-pelakunya. Putus dulu hubungan kita. Jangan berkawan dulu. Tapi bila sudahnya kelihatan kembali, lalu kita ajak dia ke majelis ilmu, kita ajak berdengaran supaya jangan kembali lagi. Hendaklah seorang tidak bersikap sombong dan menolak kebenaran apabila ada orang lain yang menyuruhnya berbuat yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar dengan mengatakan kepada penyuruhnya, cukuplah engkau urus dirimu sendiri. Nah, ini kadang-kadang bila ada yang hendak berbuat baik untuk mengubah kita, jangan sombong. Kita terima kebenarannya, apalagi itu untuk kebaikan kita. Nah, kadang-kadang manusia ini karena mau menerima nasihat,
Ini kadang-kadang urus ikam diri sendiri aja. Ada sama menggaduh aku. Aku tahu yang mana nang haram dan mana halal, tahu kada sekam padahi. Padahal kawannya hendak membawa kebaikan, menyelamatkan. Tapi ya kadang-kadang manusia kadang mau menerima. Surga masing-masing juga aja. Kada pembawaan. Oh, saya pandang kada pembawaan. Surga bisa pembawaan. Almaru ma'aman. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Bila kita cinta dengan ulama, kita mengikut jejak ulama, mengamalkan daripada apa yang disampaikan ulama, terkumpul kita. Dikumpulkan. Tapi bila kada mengamalkan, bahkan sebaliknya apa? Kumpulan kita orang-orang nang tadi, ahli-ahli maksiat. Kita berkumpul berteman dengan orang-orang nang melakukan keburukan-keburukan, bisa terkumpul juga kita. Orang-orang yang melakukan kebaikan kumpulnya nanti dengan mana? Dengan nabiin, dengan para nabi, dengan suhada, wassolihin. Orang-orang yang suka melakukan keburukan, kawannya siapa? Karena kumpulannya siapa? Fir'aun, Namrud, itu kumpulannya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Terkumpul dengan itu. Bahkan ingat, kita bila tidak menegur saudara kita yang melakukan kemungkaran, mereka bisa membawa kita ke neraka nanti. Sahabat nih, dua sahabat, ketika sahabat melakukan maksiat diam. Karena memberikan nasihat, karena memberikan ajakan untuk berbuat baik, ini bisa membawa kan nih. Jadi sahabat dan kawannya dulu malaikatnya kada suah menagur aku, membawa ke membawa ke masjid kada suah, membawa ke majelis ilmu kada suah. Jadi aku menuntut noninya, ini hendak selamat sorangan. Bisa dituntut oleh sahabat kita. Maka jadi sahabat dan saat kita melakukan kesalahan, ini mengingatkan kepada kita, itu sahabat yang terbaik bagi kita. Jangan sahabat yang diam aja. Atau sahabat yang bila ada perlunya aja, kalau kami jam 100, biar silaturahmi tidak putus. Sekalinya ibadah dihutangi, ini nang putus silang selanjur. Ya Allah, lagi viral nih lah, 100 nih lah. Allah, jangan berhutang, titik sudah. Anggung berhutang 100 hilang. Ya Allah. Jadi cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah. Mun pacaran bang ada benci karena apa, cinta karena Allah, pacaran tuh ada. Itu jelas-jelas maksiat. Itu jelas-jelas maksiat. Tapi mun cintanya karena Allah kan ada, mun cinta karena Allah nikahi. Itu cinta karena Allah. Mun masih pacaran bukan cinta namanya, maksiat. Hendaklah seorang tidak bersikap sombong dan menolak kebenaran apabila ada orang lain yang menyuruhnya berbuat yang ma'ruf dan mencegahnya kepada yang mungkar. Nah, bila ada seperti itu, terima kita. Memang kita kadang-kadang yang kada bisa menerima kita. Lah, merasa kita lebih tahu, apalagi yang menasehati, yang menegurnya lebih mudah daripada kita. Tuh kadang-kadang gengsi kita luar biasa. Kadang-kadang kada mau menerima. Yang jelas membenci kebenaran belum. Cukuplah engkau urusi dirimu sendiri atau yang semacam itu. Yang jelas membenci, jadi jelasnya sebenarnya apa? Membenci kebenaran.
Dia kada mau diajak kebenaran. Dah, hendak dibaikakan kada mau. Maka antara roja harapan, roja harapan, dan khauf minallah, takut kepada Allah. Itu dua hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kebanyakan manusia tadi ingnya mengharapkan roja, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, lalu dia merasa aman. Nah, merasa aman apa? Ketika dia tidak sholat merasa aman. Oh, Allah tuh maha pengampun. Oh, Allah tuh maha luas ampunannya, maha pengasih, maha penyayang. Nah, bila aku betul-betul tobat kepada Allah, pasti Allah akan ngampuni. Nah, ada harapan tapi dia merasa aman. Lalu amannya apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan apa? Dengan harapan tadi, bilanya aku bertobat, asal jangan syirik, Allah akan ampuni. Dengan dalil-dalil pulang tuh ada di dalam kitab hadis. Orang yang membunuh 100 orang masuk ke dalam surga. Itu ada dalam kitab hadis. Orang wanita penjina memberi minum seekor anjing masuk dalam surga. Itu pelajaran bagi kita bahwa ampunan Allah tuh sangat luas, asal jangan syirik. Itu khususnya untuk mereka, pelajaran bagi kita. Jangan mengharapkan kejadian yang sama akan terjadi dengan diri kita. Lalu maksiat harus dengan harapan karena bilanya Allah tuh memberikan apa kesempatan kepadaku, aku bertobat pasti kena diberi ampuni. Bila ada kesempatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada saat ini mengumpulkan kita di dalam perkumpulan di dunia, mudah-mudahan nantinya juga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita halal minta ridho lahir batin.